Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang sempat sukses dibintangi oleh Donnie Yen. Iyalah, apalagi kalau bukan Ip Man yang filmnya sampai 4 kali tersebut. Di mana film yang akan kita bahas kali ini juga mengisahkan sosok Ip Man yang tapi diperankan oleh aktor yang berbeda. Yang menurut saya sih film kali ini nggak akan kalah kerennya karena ada warna baru yang ditunjukkan dalam diri Ip Man yang ada di film ini. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda asal Fosan bernama Yuan atau Ip Man yang dia ini baru saja tiba beberapa hari di Hong Kong untuk sebuah tujuan. Terlihat dia tengah bersepeda dengan teman-temannya dan di tengah perjalanan ia mendapati ada 2 orang anak dan ibu anaknya bernama Xiao Chan yang tengah dirampok oleh kawanan preman, di mana Ip Man yang dikenal sangat menjunjung tinggi keadilan dan tak suka dengan yang namanya penindasan tersebut. Saat itu juga langsung turun tangan untuk mengajar semua preman tersebut dengan teknik Wing Chun-nya. Dan meskipun satu preman tersebut ada yang membawa senjata, Ip Man mampu mengalahkan semuanya tanpa terluka sedikit pun. Dan mari saya perkenalkan, pria ini bernama Bowman. Dia ini adalah kakak dari Xiao Chow yang diselamatkan Ip Man. Dan saat tahu adiknya dirusuh para preman tersebut, Bowman pun tidak tinggal diam lantas tanpa ampun menghajarnya sampai si preman tak berdaya. Dan saat itu Ip Man pun datang untuk memisahnya. Di mana saat dilihat-lihat oleh Ip Man, rupanya Bowman ini adalah teman sekolahnya sewaktu di Fosan dulu. Dan seketika Bowman pun mengajaknya untuk makan di tempat andalan Bowman. Di sela-sela obrolan ada seseorang ibu yang bertanya akan sosok anaknya yang hilang, yang sontak saja itu membuat Ip Man merasa kasihan, dan Bowman mengatakan bahwa hilangnya gadis-gadis itu kerap terjadi, tapi Bowman tak menjelaskan siapa penculiknya. Dan berhubung Ip Man tak punya tempat tinggal, Bowman pun memperbolehkannya untuk tinggal di rumahnya. Bahkan Ip Man juga akan diberi pekerjaan karena Bowman ini rupanya punya usaha jasa, yaitu angkutan becak yang sudah lumayan berkembang. Dan ketika esok harinya tiba, Xiao Chan yang hendak membeli sebuah barang di toko tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang agensi yang menawarkan lowongan untuk jadi artis. Yang anehnya tapi ketika Ip Man datang, 2 orang itu justru langsung pergi seakan ketakutan. Tak lama, datang seorang artis yang membuat Bowman sontak berteriak, dan Bowman langsung mendekati artis tersebut bersama orang-orang yang lain. Lantas di sisi atas, kita diperlihatkan seseorang pria bule bernama si Take dan anak buahnya si John, dan mereka inilah sosok di balik hilangnya gadis-gadis. Dan si Take ini rupanya juga bekerja sama dengan seorang warga pribumi yang nanti kita akan ketahui orangnya seperti apa. Dan di hari pertamanya narik becak, Ip Man langsung mendapat penumpang istimewa lantaran membawa seorang detektif bernama Detektif Liu yang merupakan orang terpandang di kota ini. Dan berkat pelayanan yang begitu baik, Ip Man diberikan kartu namanya, dan jika Ip Man membutuhkan bantuan, Ip Man tinggal hubungi saja beliau. Ketika hendak pulang itulah, Ip Man tak sengaja melihat ada orang-orang yang tengah menyekap para gadis yang mereka itu adalah anak buah paternya si Take. Dan di sini Ip Man langsung dilarang ikut campur lantaran nantinya bisa jadi masalah besar. Yang tapi saat itu Ip Man tidak memperdulikan perkataannya. Untuk kemudian Ip Man pun masuk dan saat itu memperingatkan mereka untuk melepaskan gadis-gadis tersebut. Dan ya, saking takutnya Ip Man kenapa-napa, Bowman berpura-pura mengatakan Ip Man adalah anak si detektif, dan seketika itu mereka pun melepaskan para gadis karena takut dijebloskan ke penjara. Tapi saat akan pulang, muncullah si bos atau partner si Take yang menghadang, dan si bos yang bernama Tuan Hong ini jelas tahu kalau Ip Man bukanlah anak si detektif. Dan karena sudah terpojok, mau tidak mau Ip Man pun terpaksa mengeluarkan jurusnya. Yang hebatnya Ip Man mampu mengalahkan mereka semua.
Akibat dilepaskannya 3 gadis yang harusnya bisa segera dikirim tersebut, membuat Tuan Hong mendapat hukuman dan si John juga dibuat kesal karena tahu yang mengalahkannya hanya 1 orang yang cuma bermodalkan kungfu wanita saja. Di mana begitu sampai di rumah, Yitman mendapat kejutan dari Bowman, Xiao Chan dan rekan-rekannya dengan memberikannya boneka kayu untuk latihan. Kejutan ini dimaksudkan untuk merayakan tahun baru sekaligus keinginan mereka untuk dilatih Yitman. Dan saat itu Yitman pun langsung mengajarkan mereka semua hingga latihan berakhir dengan makan-makan lalu bermain kembang api dengan penuh rasa sukacita. Dan keesokan harinya di sela-sela tidak bekerja, Yitman mengunjungi seseorang yang inilah tujuan dia datang ke Hong Kong, yaitu mengunjungi seorang guru yang faktanya adalah seorang tukang cukur dan pijat refleksi. Dan setelah membantunya untuk sedikit berberes-beres, sang guru mengajarkan sedikit teknik baru untuk Yitman, yaitu sebuah jurus yang berfokus pada hati dan pendengaran, yang jurus ini akan berguna saat penglihatan tidak lagi bekerja dengan baik. Dan untuk membalaskan apa yang dilakukan Yitman pada malam itu, Tuan Hong pun mendatangi kediaman Bowman dan menghajarnya. Dan Tuan Hong sudah membawa 1 petarung. Petarung ini merupakan jebolan bela diri Inggris yang mempunyai kemampuan bertarung cukup tinggi. Dan saat itu Yitman yang baru pulang berbelanja sontak dibuat terkejut tatkala mendapati banyak orang, untuk kemudian Yitman pun datang untuk melihatnya. Dan ketika melihat temannya dianiaya, Yitman pun sontak langsung berontak. Hingga seketika saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sempat dibuat kesulitan di awal-awal, Yitman pada akhirnya bisa mengembalikan keadaan dan itu membuat Tuan Hong mengutus semua anak buahnya. Lantas Yitman segera menolong mereka setelah akhirnya berhasil mengalahkan si petarung bertubuh besar itu. Alih-alih apa yang dilakukannya bisa membuat musuh kapok, Yitman justru dimarahi Bowman lantaran diomongin ngeyel. Dan keadaan semakin diperparah karena Xiao Cao juga ternyata sudah ditangkap oleh si Take, yang jelas membuat Xiao Cao amat sangat tertekan. Dan dengan adanya pemberitaan bela diri Inggris dikalahkan oleh Wing Chun Cina, si Take memanfaatkan Xiao Cao untuk menantang Yitman dan ia akan menggunakan si John untuk melawannya. Nah, karena tak ingin keadaan semakin memburuk, Bowman justru pergi memohon untuk mengajukan cara lain dengan akan membayar ganti rugi atas 3 wanita yang waktu itu dilepaskan. Tetapi berhubung berita di koran sudah viral dan nama bela diri Inggris sudah kadung jelek akibat berita tersebut, si Take dengan tegas menolaknya. Dan di sini si Take malah meminta bantuan Bowman untuk membantu melemahkan Yitman jika ingin adiknya dibebaskan. Ya, takut kalah juga ternyata. Udah nantang-nantang, ujungnya kok insecure sendiri. Sat. 你应该知道我想要什么。永春挑战巴顿树。润大战巴顿树，好啊好啊。 Tiba saatnya pertarungan akan dimulai. Bowman sudah menyiapkan racun untuk melemahkan tubuhnya Yitman dan racun tersebut sudah dioleskan ke lap yang akan diberikan. Hingga selanjutnya dimulailah pertarungan tersebut dan Yitman berhasil unggul dengan jurus kecepatan tangan andalan Wing Chun miliknya. Tetapi begitu racun itu mulai menyebar, Yitman mulai sempoyongan dan pandangannya mulai terganggu sehingga membuatnya sempat pingsan karena terus-menerus dipukuli tanpa henti. Dan saat menyadari bahwa ini semua adalah ulah si Bowman, Yitman tidak serta-merta menyalahkan melainkan bangun dengan sekuat tenaga. Lalu selanjutnya ia mencoba menggunakan jurus yang diajarkan gurunya tempo hari. Bersamaan dengan itu, di tempat lain anak buah Bowman rupanya juga diserang dan kediamannya pun juga dibakar. Dan pada akhirnya hal itu membuat Bowman tersadar. Lantas pada saat Yitman sudah menang, dia pun langsung menyelamatkan karena sebelumnya sudah tahu kalau Yitman ini akan ditembak. Beruntung saat itu Yitman berhasil diselamatkan oleh sang guru, tapi tidak dengan Bowman yang justru ditangkap juga. Kali ini ia digantung bersama adiknya untuk disiksa. Dan pada akhirnya setelah kondisi pulih, Yitman meninggalkan surat untuk gurunya lalu pergi ke markas si Take untuk menyelamatkan mereka berdua. Sebelum benar-benar sampai, Yitman terlebih dahulu menelpon si detektif untuk meminta bantuan mempersiapkan anggota polisi. Dan selanjutnya Yitman langsung masuk ke dalam lalu meminta orang-orang Cina itu agar segera pergi karena Yitman masih menganggap itu adalah saudara-saudara juga. Dan dengan ini pertarungan 1 versus banyak pun tak dapat terhindarkan lagi.
Berhasil mengalahkan kedua petarung dengan mudah, Yitman masuk ke ruangan Shitake tapi mendapati ruangan tersebut justru tidak ada orangnya, dan ketika balik badan, Yitman dikejutkan dengan kemunculan pistol di kepalanya. Tapi saat itu juga Yitman langsung refleks dan pada akhirnya berhasil membuang pistol tersebut dari tangannya Shitake. Dan selanjutnya, adegan lanjut ke pertarungan yang di awal-awal Yitman sempat dibuat kesulitan lantaran Shitake ini juga punya kemampuan cukup lumayan tinggi. Akan tetapi setelah Yitman serius mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Yitman pada akhirnya berhasil juga mengalahkannya. Di scene akhir, Yitman berhasil membuat Shitake dipenjara dengan bukti-bukti penculikan, dan Bowman juga selamat meskipun kondisinya sudah lumayan parah. Dan setelah berhari-hari berlalu dan akhirnya semua masalah selesai, film pun ditutup dengan perayaan pembukaan usaha baru becaknya Bowman yang saat itu terlihat juga dihadiri oleh gurunya Yitman. Tamat.